Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, dan share ke teman-teman kamu ya. Hari ini aku melihat sosok itu lagi. Sosok tinggi, tampan, dengan kulitnya yang pucat. Wajahnya yang tampak sayu itu pun masih menyisakan sebuah senyum yang manis, yang terlihat dipaksakan. Baju seragamnya pun tampak penuh dengan noda merah yang sudah mengering. Ya, aku tahu itu pasti darah. Dan aku juga tahu dia bukan makhluk yang hidup sama sepertiku. Tapi kenapa dia ada di sini? Di sekolah ini? Apa dia salah satu siswa di sekolah ini? Dan kenapa dia malah muncul di depanku? Entahlah. Aku terlalu takut untuk bertanya. Seperti hari-hari sebelumnya, aku hanya bisa menatapnya tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun padanya. Aku memang sudah biasa dengan indera keenam yang aku miliki dari lahir ini. Aku juga sudah terbiasa berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Tapi untuk kali ini, mataku hanya dapat terpaku menatap sosok itu. Mulutku bahkan tak mampu digerakkan. Sosok itu benar-benar membuatku terpesona. Ini benar-benar gila. Bengong aja kamu. Nanti kesambet tau rasa lo. Setan. Jurus amat sih, Neng. Tahu nggak? Katanya populasi hantu di sekolah ini semakin bertambah. Tahu dari mana kamu? Aku perhatiin tetap segitu-segitu aja kok. Aku serius, tak. Tadi pagi di toilet cewek ada yang ngeliat penampakan gitu. Ran, dia memang selalu ada di sana. Mungkin toilet itu sudah jadi daerah kekuasaannya. Jangan bilang gara-gara makhluk itu kamu jadi trauma ke toilet. Ya, bisa jadi. Aku menjawab sekenanya. Rani, sahabatku ini memang sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau horor. Mungkin karena itu juga aku bisa nyambung ngobrol dengannya. Dia selalu tertarik saat aku menceritakan apa yang aku lihat selain di dunia manusia ini. Percaya atau tidak, mitos atau fakta, di antara 200 orang yang kita temui perharinya, 2 di antaranya adalah sosok yang berasal dari dunia lain. Tapi lain halnya denganku. Bahkan tidak bertemu 200 orang sehari pun, aku tetap melihat sosok-sosok itu. Ran, kamu tahu siswa cowok yang tingginya sekitar 185 cm, putih, rambut lurus, dan ponian? Cowok tinggi, putih, rambut lurus, banyak kali di sekolah ini, tak? Gak ada yang lebih spesifik gitu? Misalnya kelas, atau nama ayah ibunya, atau apalah. Ran, serius? Masa aku harus tahu nama ayah dan ibu dia? Natalia Agatha, kamu nyari cowok tinggi. Tuh, ada si Anto yang kayak tiang listrik. Terus, nyari cowok putih. Ada tuh si Benny, yang putihnya kelewatan langsat. Terus, apa lagi tadi ya? Oh, iya, rambutnya lurus ponian. Ada tuh si Daniel, yang poninya kayak si Mail di kartun Upin Ipin. Duh, Ranisa Dwi Reswari, aku maunya yang digabung jadi satu kesatuan, bukan dipisah-pisah gitu. Kalau kamu mau informasi yang lebih spesifik, intinya dia udah meninggal. Tinggi, putih, rambut lurus, terus udah meninggal. Oh, Bara maksudmu? Bara? Kamu tahu dia siapa? Siapa sih yang di sekolah ini yang gak kenal Bara? Cuma kamu aja deh kayaknya. Bara itu cowok berandalan yang kerjanya tiap hari cuma berantem atau malakin adik kelas. Tapi denger-denger katanya dia berasal dari keluarga yang broken home. Ayahnya nikah sama janda muda, lalu ibunya ditinggal begitu saja. Kamu kok bisa tahu sedetail itu? Aku gitu loh. Asal kamu tahu, Bara ganteng loh. Sayang aja, seminggu lalu dia meninggal ditabrak truk sepulang sekolah. Ngapain kamu nanya gitu? Dia gentayangan, Ran. Dia? Tanya Rani penuh selidik. Iya, Bara. Seketika sosok itu pun menoleh ke arahku. Mata indahnya tampak nanar. Ingin rasanya menyekat darah di bibirnya yang merah itu. Dia tersenyum, senyum yang menyakitkan. Jujur,
dia tampan. Sepulang sekolah, aku kembali melihatnya. Kali ini Bara ada di taman, duduk tenang di bangku panjang yang ada di tengah-tengah taman. Dengan tekad penuh, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk menghampirinya dan duduk di sampingnya. Tuhan, lindungi hamba. Ngapain kamu gentayangan di sini? Tanyaku to the point. Sosok itu tampak heran. Jangan natap aku gitu dong, serem tahu. Iya, aku bisa melihatmu. Kamu beneran bisa lihat aku? Tanyanya penuh harap. Harus tanya lagi. Akhirnya ada yang bisa lihat aku juga. Sendirian itu gak asik. Ucapnya santai. Boleh minta tolong gak? Minta tolong apa? Tetap di sini, temenin aku sebentar aja. Katanya, lalu merebahkan kepalanya dan menyender di bahuku. Seminggu ini aku benar-benar merasa kesepian. Gak ada yang bisa diajak bicara. Bahkan tiba-tiba aja aku kangen guru killer yang ngajar aku. Kan kamu bisa ngomong sama cewek penghuni kamar mandi itu. Atau kamu bisa main sama bocah-bocah di sekolah ini. Aku hantu juga punya tata krama tahu. Masa aku masuk kamar mandi cewek? Kamu kira aku cowok apaan? Mendengarnya berbicara seperti itu, spontan tawaku pun meledak. Sejak hari itu, Bara seringkali menghampiriku dan perlahan kami pun menjadi dekat. Kadang kami duduk di taman sekolah atau bermain di lapangan basket. Di lain waktu, kami hanya berjalan menyusuri lorong sekolah yang telah sepi. Ngobrol tanpa tujuan ditemani langit senja yang memerah. Tanpa kusadari, aku selalu menantikan sore hari di sekolah, saat aku bisa bertemu Bara dan menghabiskan waktu bersamanya. Jujur saja, aku sering dibuat deg-degan oleh hantu gentayangan yang satu ini. Jika Rani tahu, mungkin dia akan menamparku sampai tersadar kembali. Seandainya saja Bara masih hidup, mungkin aku tak akan sebimbang ini. Bar, udah sore nih, aku pulang dulu ya. Besok ngobrol lagi. Aku berdiri dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Nat, tolong bantu aku cari sebuah alamat. Alamat siapa? Kenapa Bara menyuruhku untuk mencari alamat tersebut? Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, aku pun mencari alamat yang dimaksud Bara. Alamat itu tertuju pada rumah sederhana di salah satu kompleks perumahan di kotaku. Terlihat wanita parubaya yang tengah menyapu halaman rumah sederhana itu. Permisi Bu, benar ini alamat rumah Bu Anita? Iya, dengan saya sendiri. Ada apa nak? Ibu itu segera menghampiriku. Ini Bu, ada pesan dari Bara, kataku seraya menyerahkan selembar surat. Bara, apa dia sehat? Sudah lama sekali Ibu tidak melihatnya. Kenapa dia tidak datang sendiri ke sini? Anak itu. Pasti ribut lagi sama papanya. Ibu Anita atau ibu kandung Bara perlahan membaca surat itu. Sebenarnya surat itu murni tulisan tanganku. Tidak mungkin kan hantu bisa menulis? Di dalam surat itu tertulis curahan hati seorang anak yang rindu akan kasih sayang orang tuanya. Curahan hati seorang anak yang tak mungkin bisa lagi membanggakan orang tuanya. Dan curahan tentang bagaimana sayangnya Bara kepada ibunya. Tubuh Bu Anita bergetar hebat. Air matanya tak bisa dibendung lagi saat mengetahui anak yang selama ini ia besarkan sudah tiada. Bara itu anak yang baik. Dia anak yang kuat. Bahkan saat kedua orang tuanya berpisah pun, dia tidak menangis. Sayang, dia benar-benar keras kepala. Dia tak mau menerima kehadiran mama barunya. Dia menjadi anak berandal demi mendapat perhatian orang-orang di sekitarnya. Bara hanya seorang anak yang sangat haus akan kasih sayang orang tuanya. Anak yang amat malang. Tanpa sadar, aku pun ikut meneteskan air mata saat melihat Bara yang tengah mendekap ibunya. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum mencoba menenangkanku yang mulai terisak. Tak perlu waktu lama, aku dan Bu Anita berkunjung ke pemakaman Bumi Setraya. Terukir indah nama Bara Anantakanaya di atas batu nisan.
Setelah memanjatkan doa agar Bara bisa segera tenang di alam sana, kami pun pulang. Seminggu berlalu. Sekolah ini terasa berbeda tanpa kehadiran sosok yang selama ini memanjakan mataku. Mungkin sosok itu sudah tenang di alam sana. Semoga saja begitu. Tak, bisa tunggu aku sebentar nggak? Tiba-tiba disuruh Bu Atik ke ruang guru nih. Kata Rani. Tentu. Oke, tunggu aku di taman ya. Bye. Setelah melihatku mengangguk, Rani pun melangkah menuju ruang guru. Aku kembali duduk di kursi taman sekolah. Sesekali aku pun menoleh ke kursi kosong di sampingku, berharap dia datang. Padahal aku tahu pasti itu tidak mungkin. Aku pun menengadah dan memejamkan mataku. Kangen ya sama gue? Bisik seseorang. Aku membuka mataku dan menoleh ke sumber suara. Ruben? Kapan kamu datang dari Amerika? Aku melihat sahabat lamaku yang tengah berdiri di belakangku. Kok lo kayak kecewa gitu baru ngeliat gue? Emang lo ngerapin siapa yang nyapa gitu? Tanya Ruben penuh selidik. Apaan sih? Ya iyalah aku kecewa. Kamu balik gak ngabar-ngabarin. Aku spontan berbohong. Maaf deh, gue baru balik tadi malam. Ini oleh-oleh buat lo. Katanya sambil menyerahkan sebuah bingkisan. Jangan ngambek lagi. Kali ini sambil mengacak-acak rambutku. Aku pun menunggu Rani ditemani Ruben. Cepet banget kamu move on dari aku. Mendengar suara halus itu, aku pun menoleh. Bara? Dia masih di sini? Aku kangen kamu. Lanjutnya. Jantungku bergetar hebat. Jujur, aku pun juga sangat merindukannya. Aku juga kangen kamu. Kangen banget. Kataku lirih. Ruben menoleh ke arahku dan menatapku dengan tatapan bingung. Sementara Bara dengan tampang polosnya tersenyum dan menggenggam lembut tanganku. Maaf udah ngerepotin. Makasih banyak buat semuanya. Bahagia terus ya. Aku pamit pergi. Ucapnya lalu mencium lembut keningku. Air mataku tak tertahankan lagi. Aku menangis terisak. Walau bingung, Ruben tetap menarikku ke pelukannya dan berusaha menenangkanku. Tenang di sana, Bar. Janji, aku akan bahagia di sini. Tanpa kamu.